Mari teman-teman dan ibu guru, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu guru dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita akan memulai ibadah. Sebelum kita mendengar sabda Tuhan, marilah kita mohon ampun kepada Allah, kita sesali dosa yang telah kita perbuat. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Para Maria, kepada para malaikat, dan kepada orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maharani mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantarkan kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah hari ini ya Tuhan. Kati dari awal, pertengahan hingga akhir, tumpangkan tangan-Mu Tuhan. Saya serahkan doa yang jauh dari sempurna ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Allah. Matius 6 ayat 25-34 dalam perikop hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa pekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, apakah yang kamu minum, apakah yang akan kamu pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan ke dalam kamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pembacaan kita hari ini dalam Matius 6-25-34 berbicara tentang kekhawatiran. Bacaan ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Khotbah Yesus di bukit berisi pernyataan dari prinsip-prinsip kebenaran Allah, bahwa orang Kristen harus hidup oleh iman kepada Anak Allah dan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Allah sedang bekerja di tengah kehidupan manusia, dalam keseharian hidup yang kita jalani, bahkan dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Umat, saudara-saudara, Allah Bapa kita yang Maha Kasih telah membebaskan manusia dari dosa-dosanya berkat kerahimannya. Bagi kami, ya Bapa,
Satukanlah kami siswa dengan terang Roh Kudus, agar kami pun pantas dan layak menikmati berkat kelimpahan yang Kau hendaki dalam kehidupan kami. Berkatilah perjalanan hidup kami dan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Hendaklah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, hanya itu permohonan kami. Kiranya Engkau mengabulkan permohonan kami. Amin. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Dan berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami ibadah ini, menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir, semua berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kiranya ibadah ini bisa memuaskan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini saya serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan Saudara Bersatulah pada Madapakti 171. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih, ibadah pada hari ini selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi karena kita diutus. Amin.